Setiap langkah kita melangkah dengan semangat yang membara, menginspirasi anak bangsa menjadi generasi cemerlang. Bersama kita guru penggerak, mengubah dunia dengan cinta. Dalam genggaman kita masa depan, bersama menggerakkan pendidikan. Tak kenal lelah kita berjuang, menghadapi setiap tantangan. Dengan inovasi dan kasih sayang, membangun negeri tercinta. Bersama kita guru penggerak, mengubah dunia dengan cinta. Dalam genggaman kita masa depan, bersama menggerakkan pendidikan. Tak kenal lelah kita berjuang, menghadapi setiap tantangan. Dengan inovasi dan kasih sayang, membangun negeri tercinta. Bersama kita guru penggerak, mengubah dunia dengan cinta. Dalam genggaman kita masa depan, bersama menggerakkan pendidikan. Angkatan 1146 bersatu dalam visi dan misi, mewujudkan mimpi anak negeri menjadi bintang yang bersinar terang. Bersama kita guru penggerak, mengubah dunia dengan cinta. Dalam genggaman kita masa depan, bersama menggerakkan pendidikan. Dengan hati yang tulus dan suci, mari kita terus melangkah. Guru penggerak, pahlawan sejati, mewujudkan mimpi Indonesia. Baik, Ibu akan pengajian dulu. Siapa hari ini tidak masuk? Keterangannya Bang? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengetahui dulu pengetahuan awal kalian terhadap materi Ibu ya. Kemudian cara belajar kalian ya, seperti apa. Nah, silakan kalian masuk di Chrome Aku Pintar, Chrome-nya Aku Pintar. Di sana nanti klik gaya belajar ya, gaya belajar. Hari ini kita belajar tentang apa? Judulnya pembuatan pupuk kompos. Ya, kompos. Ya. Pernah mendengar pupuk kompos sebelumnya, istilah pupuk kompos? Kemarin kita sebelum belajar apa? Belajar apa? Makhluk hidup dan lingkungan. Masih ingat gak? Ada berapa? Ada berapa? 3. Yang pertama sebagai produsen. Yang kedua konsumen. Yang ketiga pengurang. Jadi apa kaitannya dengan pembuatan kompos? Bapak peran makhluk hidup di sini berdampak terhadap keseimbangan lingkungan. Ya. Kenapa peserta didik harus membuat kompos? Kenapa? Nah, di sekolah kita ini banyak pohon yang menghasilkan daun-daun kering. Sehingga apa? Perlu dengan bijak kita mengelola sampah-sampah organik yang ada di sekolah. Nah, sebelum kalian mengelolanya, kalian harus tahu dulu apa sih pembuatan kompos itu. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4 ya. Yang pertama,
dapat menjelaskan manfaat pupuk kompos bagi lingkungan dan pertanian. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan prinsip daur ulang dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan dalam konteks pembuatan kompos. Bisa dimahami tujuan pembelajaran ini? Baik, terima kasih. Pembuatan kompos kelompok kedua, katanya sampah organik itu mudah kan? Bisa didaur ulang. Mudah nggak? Sampah organik itu berasal dari makhluk hidup. Seperti apa? Makhluk hidup itu siapa sih? Manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Jadi makhluk itu sampah. Kesuburan tanah. Apa lagi? Mengurangi jumlah sampah ya yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kalian sudah menerapkan di rumah sudah menerapkan pembuang sampah itu berdasarkan jenisnya enggak? Nah, jadi kalau belum, mulai dari sekarang belajar ya, mulai dari diri dulu di rumah. Jadi yang organik satu plastik, yang anorganik satu plastik ya, supaya rumah kalian tidak bau. Kalau sudah kalian menerapkan seperti itu, nanti semoga semuanya sehat. Nanti diaplikasikan juga di sekolah ya. Seperti sisa-sisa makanan, misalkan kalian bawa bekal dari rumah, itu buangnya ke apa? Tempat plastik yang ada plastiknya ya. Kemudian kalau yang bahan-bahan plastik kayak minuman bekas itu ada sampah anorganik. Itu tidak mudah terurai. Belajar kalian memilah sampah. Kenapa? Sampah ini sifatnya selain dia mudah terurai, dia juga dimasukkan apa? Bau. Jadi kalau bau ini kalian terus ciptakan, maka pembelajaran tidak kondusif ya. Kalian enak melihat sampah di luar liburan. Jadi enak ya. Apa kalian masuk dulu? Ini paham itu sampah organik? Paham ya? Ngerti? Kalian mau ditanyakan? Untuk sampah organik, contohnya, pengertiannya, karakteristik sudah paham? Sudah paham. Sudah. Hari ini sebelum kita melakukan percobaan untuk kompos, Ibu minta dulu ya, untuk yang pembuat kompos, kalian silakan studi literatur ya, terkait pembuatan kompos itu seperti apa. Boleh dari internet, ya, boleh dari artikel ya, boleh jelajah atau dari YouTube. Bisa memahami? Bisa. Yang kelompok desain mana? Desain produk. Ibu Eri minta kalian mendesain produknya dari tanpa ya, bisa? Ya. Nah, dari kan tanpa. Pernah belajar desain produk dari tanpa? Ya, masih bisa sekarang? Ya, silakan. Yang laporan pengamatan. Mana yang membuat laporan pengamatan? Ya. Laporan pengamatannya nanti juga desain dengan Canva ya. Ini nanti kemudian yang presentasi mana? Ya. Yang presentasi nanti Ibu bantu ya. Nah, sudah ada Ibu share ya KPD-nya. Ya. Tapi tujuan pembelajarannya ditambahkan punya Ibu ya, tinggal salin. Nah, tujuan pembelajarannya diganti tadi ada yang tambah 2 ongkrit. Pembelajarannya diganti tadi ada yang tambah 2 ongkrit. Yang editing video. Ini bagian apa? Pemasaran ya. Pemasaran berarti nanti membantu pembuatan kompos. Ibu, Yang Canva juga Canva. Pembuatan poster. Bisa buat poster? Ya, silakan bekerja. Buka sekarang. Ini yang betul tujuan pembelajarannya. Jadi nanti siswa membuat desain poster. Wah, mantap Bobby, lancar Bobby ya. Kira-kira untuk kita jadi awal bulan ini.
pisau, 3 ada sendok, 4 ada gunting, dan 5 ada ember. Bahan yang kami siapkan terdiri dari 1 ada daun kering, 2 daun basah, 3 larutan biokomposter, dan yang keempat ada gula pasir. Ada cairan MP4-nya pulang. Nah, topik pertama kami yaitu apa sih pupuk kompos itu? Pupuk kompos adalah salah satu jenis pupuk sebagai hasil dari proses penguraian bahan organik yang alami. Dalam hal ini, sisa makanan dapat menjadi bahan baku yang sangat berharga. Sisa makanan yang diolah menjadi pupuk kompos akan berubah menjadi sumber nutrisi yang kaya dan ampuh untuk tanaman. Tujuan kami, peserta didik dapat memahami proses pembuatan pupuk kompos. 2. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat pupuk kompos bagi lingkungan dan pertanian, lingkungan dan pertanian. 3. Peserta didik dapat menerapkan prinsip-prinsip daur ulang dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan dalam konteks pembuatan pupuk kompos yang kami buat ini 100% organik dan hasil dari proses penguraian bahan organik yang alami. Dan fungsi-fungsi itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah menambah nutrisinya tanah. Yang kedua itu untuk melindungi tanaman dari hama agar kualitas tanaman tersebut bisa semakin baik, kualitas tanah dan kualitas tanaman itu semakin baik. Dan meningkatkan ketersediaan air dan kualitas tanah. Nah, cara gunainya itu gimana? Yang pertama, taburkan pupuk di atas permukaan tanah dengan ketebalan itu sekitar 5-10 cm agar nutrisi pada pupuk tersebut terpenuhi dan untuk meningkatkan kualitas tanaman. Nah, unsur hara yang ada dalam pupuk kompos ini yaitu yang pertama adalah nitrogen, yang kedua adalah kompos,